pengurapan-Mu, dan Tuhan lawat kami pribadi lepas pribadi. Seperti pujian ini berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangkitkan iman kami, besarkan keyakinan kami, untuk kami terus berharap bersandar kepada Tuhan, dan hidup kami bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi hidup kami ditentukan oleh apa kata Tuhan. Kami mau duduk diam menikmati berkat firman-Mu, dan tidak pernah bosan-bosan dalam hati maupun pikiran kami, untuk kami selalu dipuaskan, dikenyangkan, dan diberkati oleh firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mungkin di style kayak agak bergema gitu Juhati, mungkin story kali, atau mungkin dia punya bassnya atau treble. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua, keluarga besar Philadelphia Family. Apa kabar Bapak Ibu dalam minggu yang ketiga ini? Apa kabar saudara? Saya belum bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Amin. Sekali lagi saya bertanya, apa kabar Bapak Ibu? Amin. Saya imani, saya aminkan apa yang Bapak Ibu katakan. Karena perkataan kita itu adalah bahasa nubuat, bahasa profetik ya. Haleluya. Apa Bapak Ibu kedengaran enak suara saya? Enak nggak? Bergema nggak saudaraku? Oke ya. Sebenarnya memang gereja kita perlu dikasih alat peredam supaya musik ketika dimainkan suaranya nggak kayak ini pingpong gitu Bapak Ibu. Ya, drum, ya gitar, keyboard, ya masih ada satu yang kurang yaitu alat peredam. Makanya kenapa kadangkala kemarin Bapak Hendy yang dari Bandung, ya bapaknya Helmi bilang, Pak Gembala, ya suara drum, suara gitar atau suara bass atau suara keyboard itu ketika dimainkan itu suaranya mental sana mental sini. Ya mungkin ya karena itu kita perlu alat peredam. Jadi kalau udah ada alat peredam suaranya enak. Ya, jadi suaranya kayak gimana begitu ya, nggak bulat. Supaya nggak telinga kita rasanya nggak sakit Bapak Ibu. Dan memang saya rasakan ya, cuma apa daya ya kita belum sampai ke situ. Bapak Ibu doakan, siapa tahu kita ada berkat, kita pakai alat peredam ya. Apakah seperti ya terutama di drum ini saudara. Kalau kita pakai alat peredam, maka suaranya itu bulat ya, keyboard semua. Jadi dia nggak mental, nggak kayak di kayak nggak di pingpong begitu Bapak Ibu ya. Saya mau tanya Bapak Ibu ketika tadi main musik gimana suaranya? Mental atau gimana? Atau terlalu gimana Bapak Ibu? Sember. Gimana? Ya enggak. Cuma memang ada sebagian yang kurang bisa dengar ya enggak, karena suaranya mental sana mental sini. Dan memang kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu itu sedikit banyak mempengaruhi suasana batin kita. Karena kita ke gereja itu kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita ke gereja itu kita mau menikmati alunan pujian penyembahan yang enak. Jadi kalau itu harmoni semuanya didukung dengan fasilitas yang baik, maka kita ke gereja datang dengan hati yang kosong, pulang dengan hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Doakanlah ya supaya kita kalau ada berkat kita pasang alat peredam. Ya, supaya ketika musik dimainkan, ketika WL singer mereka nyanyi suaranya nggak tenggelam, suaranya nggak tabrak sana tabrak sini, tapi enak begitu ya. Doakan Bapak Ibu, amin ya. Jadi mohon dimaafkan kalau memang sampai hari ini musik kita suaranya mental sana mental sini, karena memang ini kan gereja kita kan ruangannya besar ya. Jadi alat peredam itu misalnya karpet, itu bisa jadi alat peredam ya, atau misalnya kain itu bisa jadi alat peredam ya. Siapa tahu mungkin kita ada berkat kita kasih kain atau kita kasih semacam kayak apa begitu, atau mungkin kasih karpet atau bagaimana ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu alat peredam ya, aksesoris
dinding-dinding kita kasih semacam kayak gelas full begitu, supaya lebih cantik tampilannya, ya, supaya lebih sangar tampilannya Bapak Ibu, itu alat peredam. Nah, kalau alat peredam ini sudah kita pasang, itu akan membuat suara kita jadi bulat. Alat musik yang dimainkan enggak tabrak sana, enggak tabrak sini. Baik, Bapak Ibu, saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan? Amin, 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 haleluya. Saya mau bicara tentang melayani Bapak Ibu. Ya, kita lihat di dalam Roma 12. Di dalam Roma pasal yang ke-12, apakah suara saya bergema Bapak Ibu? Ya. Sedikit ya. Nah, sedikit tolong diatur dengan baik soundman supaya suara saya tidak bergema. Nah, Roma 12 ayat yang ke-11 ya. Kita baca bersama-sama 3 2 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang sudah membaca katakan amin. Nah, ada satu firman Tuhan yang mungkin kita sudah sering dengar ya, di mana dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, lalu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat ini, saudaraku, ini bicara tentang apa ya? Semacam kayak nasihat, himbauan ya. Tetapi di dalamnya itu juga punya arti apa saudaraku? Satu peringatan, warning, ya enggak? Nah, di mana dikatakan di sini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, seringkali kita dengar atau mungkin istilah kata on fire, on fire, on fire, on fire. Nah, ini salah satu ayatnya Bapak Ibu. On fire itu biar tetap semangat, tetap menyala-nyala. Apinya jangan sampai padam. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu. Karena dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Lalu kemudian layanilah Tuhan. Jadi saya punya kesimpulan sederhana Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kalau saudara mau melayani Tuhan dengan maksimal, kalau saudara mau melayani Tuhan dengan benar-benar dengan apa yang namanya kita berikan terbaik buat Tuhan, maka salah satu apa namanya ya, yang mendorong kita, yang memotivasi kita, ya ini saudaraku. Ya enggak, karena menjadi masalah yang terbesar bagi seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu, saya bicara bukan hanya kepada jemaat, saya bicara kepada kita semua. Karena jemaat itu bisa dikategorikan adalah pelayan Tuhan. Nah, kenapa kita disebut sebagai pelayan Tuhan? Karena yang kita layani adalah Tuhan. Tuhan itu adalah big boss kita. Ya enggak? Jadi di saat kapan kita melayani Tuhan, dan saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, di saat saudara datang ke gereja, itu adalah salah satu bentuk pelayanan kita untuk bos kita yang ada di sana. Saudara bisa katakan amin? Ya enggak? Jadi melayani Tuhan itu sangat luas sekali Bapak Ibu. Ya, pemain musik, imam musik, pemuji, penyembah, pendoa, saudaraku, kita yang semua terlibat di dalam aktivitas gereja, mereka semua dikatakan melayani Tuhan. Apalagi kita yang datang ke gereja beribadah, itu salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Yang kita layani siapa? Bos kita. Siapa bos kita? Bos kita bukan gembala, bos kita bukan pengurus gereja, bos kita adalah gembala di atas gembala, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu, saudaraku, ya, kadangkala ini yang menjadi kendala, menjadi permasalahan yang kadangkala ini bisa terjadi buat kita semua. Salah satunya apa, saudaraku? Ya ini ayatnya. Karena dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah ini ibarat kata menjadi momok buat kita semua saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena memang saya menyadari kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kadangkala hidup kita itu pasang surut. Ya enggak? Kadangkala Bapak Ibu lagi semangat.
Ya enggak? Misalnya contoh, yuk kita doa, yuk doa semua. Yuk kita study Bible, yuk study Bible semua. Tapi karena nah ini menjadi hal yang sebenarnya di dalam Alkitab tidak tertulis, tapi kadangkala realnya saudaraku, kenyataannya kita ada di situ. Apa saudaraku? Yaitu kerajinan kita mulai lobek. Semangat kita udah mulai menurun. Ya enggak? Dan itu bisa mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan kita, saudara. Jadi bukan hanya dalam urusan rohani, saudaraku, dalam urusan jasmani juga, ini bisa kita alami. Makanya kenapa ada istilah kata mager. Saudara tahu mager? Halo? Mager itu apa, saudaraku? Malas gerak. Mager ah. Maunya tiduran, ngeringkuk di tempat tidur, saudaraku ya. Nah itu istilah kata Bapak Ibu. Apalagi buat urusan untuk perkara-perkara rohani. Makanya kenapa saudaraku iman kita nggak bisa survive. Kenapa saudaraku rohani kita nggak bisa bertumbuh dengan sehat. Ini salah satu penyebabnya. Ya, nah itu saudaraku pasang surut. Harusnya istilah kata untuk hal yang sifatnya rohani saudaraku, nggak ada istilah kata pasang surut. Ibarat kata kita harus pertahankan itu. Ini yang saya sebut yang namanya komitmen. Janji bisa kita nggak tepati. Tapi komitmen itu di atas janji. Kalau sampai kita nggak bertanggung jawab dengan komitmen kita, maka itu akan mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Baik yang sifatnya jasmani, terlebih secara rohani. Nah, kembali kepada ayat ini, saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, supaya nggak bisa kendor gimana, saudaraku? Roh kita harus menyala-nyala. Nah, kalau kita alami dua hal ini, baru kita bisa melayani Tuhan maksimal. Baru kita bisa melayani Tuhan, ibarat kata Bapak Ibu, kita bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo Bapak Ibu, ya enggak? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, bagian kita ini yang perlu kita perhatikan. Selalu saya bilang begini, jangan kasih kendor. Gas terus. Bukankah itu istilah-istilah yang familiar, yang ibarat kata yang sering diucapkan oleh para motivator-motivator, saudaraku? Ya enggak? Dalam hal kita, lingkungan gereja, kita perlu ingat akan hal ini, saudara. Ya, jangan hendaklah kerajinanmu kendor. Walaupun ya pepatah dunia bilang hidup manusia pasang surut. Tapi itu jangan sampai berlaku terhadap diri kita. Ya enggak? Saya rindu loh saudaraku, jemaat Philadelphia. Kita punya level yang tinggi. Step by step, step by step, step by step. Selalu saya katakan begini sama jemaat pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai kondisi keadaan sekitar kita itu mempengaruhi kita dan menentukan arah hidup kita. Jangan. Ya enggak, misalnya contoh, apa yang jadi penghalang yang terbesar, yang membuat kita jadi malas, yang membuat kita jadi tidak bergairah, yang membuat kita jadi enggak semangat, baik dalam ke gereja, beribadah, melayani Tuhan, ikut persekutuan, ikut program-program gereja. Salah satunya kenapa saudaraku? Ya itu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, saudaraku. Ya enggak. Jangan sampai hal-hal yang ada di dalam pemikiran duniawi itu masuk ke dalam diri kita yang namanya pasang surut. Kadangkala Bapak Ibu saya mengerti masalah, tantangan, pencobaan itu kendala yang terbesar buat kita untuk kita tetap semangat, tetap on fire di dalam melayani Tuhan. Tapi jangan sampai itu terjadi. Semaksimal begini saudaraku, saya selalu bilang begini sama beberapa anak Tuhan. Kalau kamu punya masalah yang berat, kalau kamu punya pergumulan yang berat, ketika engkau masuk, ketika engkau melangkahkan kakimu ke dalam gereja, ke dalam rumah Tuhan, masalah pergumulanmu itu tidak akan mengintimidasimu, sehingga akhirnya tanpa kita sadari, semangat kita jadi pudar. Kita yang tadinya mau ke gereja jadi malas ke gereja.
Kita yang tadinya melayani Tuhan, udah mulai asal-asalan, ya, udah mulai saudaraku, ibarat kata udah nggak seperti yang dulu lagi. Apalagi kalau mungkin timbul dalam hati pikiran kita, aduh capek stres ya enggak. Kalau bicara capek, bicara stres semua orang Bapak Ibu. Jangan saudara bilang orang kaya nggak capek, nggak stres. Mungkin capek stres dia 10 kali lipat dari capek stres kita. Tapi membuat mereka survive apa? Semangat. Pantang menyerah. Itu yang perlu ada di dalam hati kita, dalam diri kita pada pagi hari ini. Makanya dikatakan apa saudaraku? Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, kadang-kala Bapak Ibu ya, ini ya, kalau kita jemaat Philadelphia kumpul semua, penuh di balkon saudaraku. Cuma kadang-kala kita nggak bisa pungkiri, minggu ini yang datang ini, minggu depan yang ini nggak datang, yang lain datang. Silih berganti. Coba lihat kiri kanan, nggak usah ngomong apa-apa, pandang aja dia saudaraku ya. Banyak ngomong nanti banyak masalah lagi. Hah? Oh ada sip-sipan ya? Ini Rince memang sekarang penyambung lidah Bapak Gembala saudaraku. Ini Rince sekarang semenjak saya gedor dia, saya gebrak dia, dia tambah on fire sekarang. Baru pulang dari retret doa saudaraku, pendoa-pendoa. Wah, dia punya rohnya udah gede saudaraku sekarang ya. Hah? Apa? Cogan? Oh, pada rohnya gede, orang yang kecil ya enggak? Imut-imut. Justru yang imut-imut yang dicari ya. Nah, saudara udah sampai level seperti ini belum? Kadang-kala kita nggak bisa pungkiri, kita belum. Itu namanya kata orang dunia, pasang surut. Karena saudara pasang surut, mohon maaf, berkat Tuhan pasang surut. Bisa nggak kita sekarang berubah change? Bisa nggak saudara ibarat kata ke gereja, sesibuk-sibuk apapun kita tinggalkan kesibukan itu. Mungkin saudara sakit gigi, sakit kepala, nggak bisa menghalangi saya. Saya mau ke rumah Tuhan. Kecuali saya udah nggak bisa jalan, udah terkapar di tempat tidur, apa boleh buat? Tapi kalau memang ada teman yang mau ajak. Seperti orang yang lumpuh itu digotong sama 4 orang. Nah Bapak Ibu, ayo kita sama-sama. Ya enggak? Saya percaya Bapak Ibu, saudaraku, anak-anak rohani saya. Ya enggak? Kalau kita bisa memahami betul Roma 12 ayat 11 ini. Ya enggak? Ya memang kadangkala kesibukan ini, kesibukan itu, kondangan lah, ada yang menikah lah, ada yang itu, segala macam. Memang kita ngerti ada hal-hal yang kita nggak bisa hindarkan itu, saudara. Tapi kalau saudara punya level, ya punya pemahaman rohani yang udah dewasa, ibarat kata begini, untuk urusan Tuhan, saya kasih di nomor 1. Itu yang Tuhan mau. Saudara, saya mau layani Tuhan, saya mau layani Tuhan. Tapi saudara bolong-bolong ke gereja, gimana mau layani Tuhan? Ya enggak. Tuhan mau. Bapak Ibu, kalau kita mau berikan yang sesuatu kepada Tuhan, jangan beri yang sisa. Berikan yang terbaik. Saudara mau dapat berkat yang sisa? Yang ada di tempat tong sampah? Enggak mau kan? Kita mau berkat yang terbaik kan? Nah Tuhan ngomong, nah sekarang kamu gimana giliran kamu? Saya percaya. Ayat ini luar biasa. Saya berdoa kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita mulai berubah mindset kita. Ya enggak? Kita mau semangat. Kita mau roh kita menyala-nyala on fire. Kerajinan kita kalau bisa kita tingkatkan. Ibadah jam 8. Kalau bisa setengah 8 kita udah hadir semua. Amin. Lalu ngapain kita hadir setengah 8? Ngobrol di luar? Enggak. Hadir ke gereja, kita berlutut, kita berdoa.
Kita undang hadirat Tuhan. Pelayan-pelayan musik, dengar. Ada pemain, coba pemain musik, angkat tangan. Ada nggak semua? Jangan habis main musik, makan nasi uduk di depan saudaraku. Kalau mau makan nasi uduk, sebelum ke gereja. Kadang-kala saya lihat, saya nggak, ada yang pemain musik habis pelayanan turun, Bapak Gembala bawa firman, dia makan uduk di sono Bapak Ibu ya. Kalau nggak dia ngopi di luar. Ya. Perjamuan kudus dia. Saya mau kasih tahu, rugi saudara nggak dapat berkat. Saudara sebagai pelayan musik, sebagai WL singer, habis pelayanan, duduk diam, nikmati firman Allah. Itu berkat buat kita. Sebelum doa penutup, sebelum blessing diberikan, terima berkat Allah Bapa, Allah Roh Kudus, kita nggak mau keluar dari tempat ibadah kita. Kita tunggu sampai selesai. Itu. Kadang-kadang kan ada ya, sebelum doa penutup dia udah keluar. Ya. Sayang, berarti berkatnya nggak maksimal dia terima. Ini yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu. Ada pembukaan, ada penutupan. Saudara udah ada di pembukaan, mau tutup saudara udah hilang. Sekalipun bos panggil saudara, tolong cepat datang. Ya bos, tenang bos. 10 menit lagi bos. Saya lagi sedang menanti doa berkat oleh Bapak Gembala sebelum ibadah ini selesai. Kenapa kita harus angkat kedua tangan kita doa berkat? Itu saatnya kita menerima penutup closingnya Bapak Ibu. Saudara harus paham itu. Saudara harus memahami itu. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu utuh. Dan kita terima dengan sepenuh hati. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu namanya layani Tuhan. Ya, layani Tuhan dengan motivasi yang benar. Kita nggak perlu dapat pujian dari manusia. Yang penting kita dapat pujian dari Tuhan. Amin, amin. Tapi sebagai pelayan Tuhan, dikritik gimana? Kalau memang benar ya terima. Contohnya nih ya, pemain drum terlalu kenceng tuh, tolong kecilin dong. Oh iya ya, oke. Itu pemain keyboard, aduh suaranya nggak kedengeran. Aduh, coba gimana? Oh ya, kita kemarin datangkan itu tim pemuji dari tim apa itu? Healing apa itu? Yang dari Bekasi, timnya Ibu Opi itu ya. Hal yang baik ambil. Misalnya contoh, ya enggak, dalam hal latihan, dalam hal praibadah. Makanya pemain-pemain musik, WL singer, pelayan-pelayan, kita ada koordinator Pak Yongki. Koordinator ibadah, dia yang pimpin doa. Ayo kita mulai rapikan step by step sekarang. Kita jam 8 mulai tank ibadah. Ya, bisalah jam 7. Ya, kalau mau latihan bisa hari Sabtu. Kalau memang Sabtu mepet nggak bisa, 6:30. Bayar harga. Makanya untuk pelayan-pelayan mohon maaf nih. Ya, jangan kita besok mau ibadah pelayanan, Sabtunya kita begadang. Repot Bapak Ibu. Kita nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal. Saya rindu maju mundurnya gereja kita itu ada di tangan kita bersama-sama. Amin, saudaraku. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Urapan Allah ada di gereja kita. Amin. Hadirat Tuhan ada di gereja kita. Amin. Berkat Tuhan ada di gereja kita. Amin. Tinggal satu yang kurang. Apa itu yang kurang? Kebersamaan kita. Komitmen kita, pendisiplinan kita, kerajinan kita, prioritas kita, mindset kita untuk yang namanya melayani Tuhan. Saya beberapa hari lalu dengan tim jaringan doa pemuda Banten, saya dampingi mereka. Kita mau pinjam tempat untuk kita adakan konser doa
doa bagi bangsa 24 Agustus yang kita adakan nanti di Tangerang. Dan saya saya suruh jaringan doa pemuda sebagai panitia pelaksananya. Dan kami lagi cari tempat yang bisa memuat kurang lebih 400-500 orang. Dan itu doa serentak 400 kota. Pusatnya di GBI Mawasaron. Pendeta Yohanes Nahue. Nanti katanya Pak Jokowi kita mau undang di situ. Tapi untuk daerah Banten saya kita adakan doa sendiri, konser doa sendiri. Waktunya bersamaan dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Ya, ke seluruh Parus Kota bersamaan. Dan saya bilang sama teman-teman, kita ambil di Tangerang ini, di Banten ini. Dan kami survei beberapa tempat. Nah, kami waktu itu hari kapan itu? Beberapa hari lalu, Mahanaim, pendeta Iin Cipto, ya, dia ada tempat di GWR, Great Western, yang ada di Cikokol itu. Tempatnya, rupanya itu tempat parkir di lantai 3, mereka sekat jadi tempat ibadah. Ya, bisa muat sekitar 300. Cuma harus disewa 10 jutaan. Wah, nggak kena saya bilang. Saya mau cari tempat. Saya banyak channel, ada Menara Serpong, bisa kurang lebih bisa 300-400 orang. GB Motherland bisa kita pakai, tinggal kita komunikasikan dengan gembalanya. Tapi saya lihat, itu pelayan-pelayan Mahanaim. Saya lihat, mereka itu sangat militan loh Bapak Ibu. Militan banget. Mereka anak-anak muda loh. Mereka militan sekali. Mereka tunduk sama otoritas. Mereka untuk melayani jam waktunya. Saya lihat. Walaupun saya hanya lihat ya, mereka benar-benar kompak. Nah, yang itu yang kita mau ambil yang baik. Walaupun ada yang bilang Mahanaim ini agak terlalu ngeroh. Ya memang saya tidak mengini karena gembalanya Ibu Iin Cipto itu dipanggil Panglima Mikael. Jadi Iin Cipto ini dipanggil sama, dan mereka itu bukan bilang ke pelayan loh, pasukan. Jadi kayak tim musik, WL Singer itu mereka sebut pasukan. Ya oke saja, nggak masalah. Tapi Ibu Iin Cipto dipanggil apa? Panglima Mikael. Aduh, dalam hati saya bilang, Panglima Mikael. Kalau begitu Bu Nunu, Pendeta Yusuf Kurnia dipanggil apa kalau begitu ya? Cukup aja Yusuf Kurnia lah, ya enggak ya? Ya nggak apa-apa, itu urusan mereka lah Bapak Ibu. Ya enggak. Tapi saya lihat, mereka punya pasukan itu semangat, kompak, militan. Nah, ini yang saya lagi sedang tunggu Bapak Ibu. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang udah mulai militan untuk Tuhan. Militan yang positif ya. Ya enggak. Saya rindu. Ini mulai terjadi. Ini patokan ayat kita. Jangan kasih kendor. Rohmu menyala-nyala. Ya enggak. Kita ada doa hari Kamis. Ambil waktu Bapak Ibu. Itu kesempatan. Bayar harga dong. Saudara, doanya kan selalu mau diberkati. Tapi untuk ngalami itu kita nggak mau bayar harga. Dengar baik-baik, nggak ada yang gratis Bapak Ibu. Ada harga yang harus kita bayar. Harganya ini. Jangan sampai rohmu padam. Kita ini pasukan siapa? Pasukan Kristus. Pasukan itu artinya begini, taat sama komando. Ya coba. Panglima tertinggi kan Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden sudah keluarkan ini, keputusan, semua harus tunduk. Semua harus maju. Nggak ada istilah kata, nggak bisa. Saya lagi banyak masalah Pak. Saya lagi banyak pergumulan. Saya nggak ikut ya hari ini. Umpama kata. Pasukan itu nggak ada yang seperti itu. Senang nggak senang, sakit nggak sakit. Kalau udah diperintahkan, pasukan itu maju. Bapak Noven kan banyak kenalan polisi ya. Polisi saudaraku maju nggak ada. Ya. Nah, saya mau mental kita seperti itu Bapak Ibu. Amin saudaraku. Saudara bisa katakan amin. Kalau kita udah ngalami seperti ini, saya yakin untuk hal-hal apa ke depan, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan bukakan, dan Tuhan akan percayakan berkat-berkat yang lebih besar lagi kepada kita. Amin, saudaraku. Amin.
Ya, pasukan. Nah, yang siap baru 20 orang. Pasukan. Udah 500 orang Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Kolose 3 ayat yang ke-23. Patokannya apa saudaraku? Supaya kita semangat terus, supaya kita on fire terus, supaya kita nggak kendor. Nah ini Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ini saudaraku. Ibarat kata 4 sehat, 5 sempurna. Ini. Jangan kasih kendor. Gimana caranya nggak kasih kendor? Rohmu menyala-nyala. Gimana caranya supaya saya tetap menyala-nyala? Hujan badai, saya datang. Sakit sedikit, nggak bisa halangi saya hadir. Bahkan ibarat kata, apa yang orang nggak mau, saya mau ambil. Bukan berarti kita mau pamer, kita mau nge-show, bukan. Karena memang saya lagi sedang jatuh cinta dengan Tuhan. Saya lagi sedang haus lapar akan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kita perbuat, lakukan itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Contoh sederhana, kita kan ada giliran bersihkan gereja. Sabtu ini kaum bapak, Sabtu depan kaum ibu, Sabtu depan pemuda remaja, Sabtu depannya guru-guru sekolah minggu, Sabtu depannya tim diakonia. Saudara lakukan itu bukan buat saya, bukan. Saudara lakukan bukan berarti ingin dilihat oleh kami, gembala, ibu gembala. Kalau saudara lakukan untuk saya, percayalah, satu hari nanti saudara bisa kecewa. Makanya kenapa ada banyak anak-anak Tuhan yang gampang kecewa. Karena dia lakukan untuk manusia. Ketika dia lakukan untuk manusia, dipuji, dia senang. Aduh, fakurnya baik, lu muji saya terus ya. Tapi ketika saya nggak muji, saya diam aja. Muka saya agak cemburu sedikit. Mulai saudara punya pemikiran yang aneh-aneh. Oh, saya capek-capek. Ya, nggak ada support. Percuma lah. Akhirnya saudara mulai kendor. Saudara udah setengah hati kalau disuruh untuk lakukan sesuatu. Artinya apa? Artinya kita terjebak yang kita lakukan untuk manusia. Selama kita punya pemikiran apa yang kita lakukan dalam lingkungan gereja untuk supaya dilihat, untuk supaya menyenangkan seseorang, percayalah kita nggak akan bisa bertahan. Suatu hari saudara bisa kecewa, satu hari saudara bisa tersinggung, satu hari saudara bisa bisa terpuruk, bisa mager. Tapi kalau saudara punya pemikiran, apapun yang saya lakukan buat Tuhan. Mau dilihatkah, mau tidak dilihatkah, mau dipujikah atau tidak dipuji, no problem. Karena saya lakukan ini buat Tuhan. Saya bersihkan gereja untuk Tuhan, karena ini rumah Tuhan. Rumah saya aja saya bersihin, masa rumah Tuhan saya nggak bersihin? Kalau saudara punya pemikiran seperti itu, berarti level saudara udah dewasa, bukan lagi anak-anak. Dan tidak ada istilah kata kecewa, tersinggung, nggak ada. Karena saya lakukan buat Tuhan. Tulus. Nggak ada embel-embel. Saya lakukan ini buat Tuhan. Saya kerjakan ini buat Tuhan. Saya persembahkan ini buat Tuhan. Bahkan nyawa saya pun saya persembahkan buat Tuhan. Kalau sampai saudara punya pemikiran seperti itu, benar-benar kita jadi pasukan Kristus yang luar biasa. Militan.
Kita nanti bulan Agustus ada doa semalaman ya Bu Me ya. Tanggal berapa Bu Me? Hah? 16, karena 17-nya kan libur. Saya rindu Ibu Me, tolong dipikirkan, kita bikin menara doa di gereja kita. Buat menara doa. Kan ada balkon. Ya enggak? Saudara tahu nggak? Doa itu luar biasa. Doa itu pembuka pintu gerbang surga. Makanya Bu Me kita harus support. Dia koordinatornya. Ya enggak? Dia harus menyala-nyala, nggak boleh padam. Kalau dia padam, aduh, jangan sampai. Dia harus menyala terus. On fire ya? Ah, itu. Apalagi baru pulang dari retret. Ya. Waktu di tempat retret, Bapak Ibu, itu kami para tim jaringan doa Banten dinubuatkan sama seorang ibu pendoa dari mana itu? Balikpapan ya? Ibu Meti itu ya. Dia dari pendoa dari Balikpapan. Kemarin waktu survei saya ketemu dia lagi. Wah, dia bilang Ibu Gembala Putri Yerusalem, Bapak Ibu. Bukan lagi putri, kemarin saya ketemu dia, Ibu Yerusalem, dia bilang. Mana Ibu Yerusalem? Ah, ini tuh ada di belakang, Bapak Ibu. Ini yang punya Yerusalem, Bapak Ibu. Nangis teriak-teriak waktu kita didoakan, dinubuatkan sama ibu pendoa ini, Ibu Meti. Nanti kapan waktu saya panggil dia kemarin. Ya, memang tajam banget. Dia orang Ambon, Bapak Ibu. Ibu Meti, siapa itu namanya? Marganya apa ya? Itu Ibu Meti didoakan, tahu itu. Rince didoakan apa? Dia apa? Sampai muntah-muntah kata dia ya. Tajam banget. Saya dinubuatkan sama dia. Wah, Bapak, ada apa? Api ya? Itu saya lihat rekaman videonya Bapak Ibu. Ya, saya bukan hanya api, tapi obor, bawa obor. Dalam hati saya bilang, betul. Saya nggak mau api yang kecil, saya mau obor. Api yang gede Bapak Ibu. Ya. Dia bilang, nanti saya kemana? Ke Asia. Ya nggak, waduh. Saya aminkan aja lah Bapak Ibu. Aduh, kapan lagi mau ke Asia? Ya, tapi bukan jalan-jalan. Kenapa? Asistennya ada 2 ya? Oh, siapa yang mau ikut? Monggo, sini ikut. Ya gak? Saya bawa ke Asia, keliling Asia. Ya. Dan satu hal yang buat saya takjub ya, takjub bukan kepada ibu pendeta ini, bukan ibu pendoa ini, tapi saya takjub sama Tuhan. Dia bilang begini, waktu dia menubuatkan, mengucapkan doa profetik. Dia bilang begini, waktu di retret di puncak itu ya, Yesus telah memberikan kepadamu sebuah cincin. Kaget saya. Loh, tajam banget ini. Ternyata memang waktu pelantikan jaringan doa pemuda Banten di gereja kita, salah satu pengurus fasilitator nasional itu memberikan cincin kepada saya. Dan cincin itu sekarang ada di meja kantor saya, Bapak Ibu. Wah, saya bilang, tajam banget Ibu ini. Ya. Dan bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Waduh. Saya tangkap loh Bapak Ibu. Makanya saudara, kalau saudara andai kata tiba-tiba saya mendoakan saudara, mengucapkan kata-kata profetik, saudara tangkap itu. Tangkap. Jangan saudara ragu-ragu, benar gak sih, benar gak sih, benar gak sih. Jangan, tangkap itu saudara. Ketika saudara tangkap itu, ibarat kata begini, doa kita Tuhan sudah kasih di alam roh, kita tangkap di alam roh, kita pindahkan ke alam nyata. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Makanya ayo dong kita, pasukan-pasukan Kristus. Ya, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara ke gereja bukan karena dipaksa oleh istri, bukan karena dipaksa oleh suami, bukan karena nggak enak sama teman ini, teman itu. Enggak. Saya ke gereja karena saya mau menyenangkan Tuhan.
Saya ke gereja karena saya rindu mendengar pujian penyembahan. Karena saya mau persembahkan korban pujian penyembahan saya kepada Tuhan. Saya ke gereja karena saya mau berdoa. Karena di rumah Tuhan inilah saya berdoa. Menyampaikan permohonan saya kepada Tuhan. Karena ke gereja inilah, karena saya melayani di gereja inilah, berkat Tuhan akan dicurahkan kepada saya. Lakukan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Amin. Makanya ke depan gak ada di antara kita gampang tersinggung, gak ada. Tapi justru kita semakin kompak, kita semakin kekeluargaan. Kita semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, firman Allah berkata seperti ini kepada kita. Kita baca bersama-sama 3 ayat yang ke-58. 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya. Ini Bapak. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita nggak sia-sia. Artinya apa? Selalu saya katakan begini. Setiap pengorbanan kita, jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan begitu saja sia-sia. Tuhan perhitungkan itu. Amin, saudaraku. Walaupun bukan berarti ibarat kata begini, gua rajin supaya nanti Tuhan lihat, nanti Tuhan kasih hadiah. Bukan itu Bapak Ibu. Kita rajin karena kita tahu bukan kita yang terlebih dahulu melayani Tuhan, tapi Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani kita. Dan Tuhan tahu jeripaya kita nggak sia-sia. Oleh karena itu dikatakan apa? Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa sih saudaraku? Melayani Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, kita mau melayani itu. Jangan sampai nanti, kalau saudara mohon maaf ya, udah di tempat tidur, tidak berdaya lagi, baru saudara bilang, Pak Kurnia, Om Kurnia, saya mau dong jadi usher. Gimana mau jadi usher? Udah terbaring di tempat tidur. Ini mohon maaf, ini hanya contoh. Selagi Tuhan masih kita kesempatan, layani Tuhan. Sampai kapan? Ada pensiun nggak? Nggak ada. Melayani Tuhan nggak ada pensiun. Kalau orang kerja di pabrik ada pensiun. Jadi tentara ada masa pensiun. Jadi polisi ada masa pensiun. Umur 58 tahun. 58 ya? Noven ya? Polisi ya? 58 apa 56 pensiun? 58 ya? Tapi untuk jadi pelayan Tuhan nggak ada pensiun. Pensiunnya kapan? Ketika nafas kita yang terakhir di dunia ini. Itulah Tuhan bilang begini, pulanglah, jeripayamu tidak sia-sia. Aku akan memberikan upahmu. Itulah saat kita selesai di dunia ini. Makanya ayo Bapak Ibu, jemaat Tuhan Philadelphia, mari. Ya, jangan kasih kendor. Amin, saudaraku. Jangan kasih kendor. Biar roh kita menyala-nyala. Layani Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, layani Dia. Sampai nanti Tuhan ketika Dia datang, Dia berkata, hai hambaku yang setia. Amin, saudaraku. Saya berdoa, berkat firman Tuhan pagi ini, boleh menjamah kita, memberikan pemikiran yang baru dalam diri kita. Dan kita boleh hari lepas hari, kita boleh semakin diubahkan. Tuhan Yesus berkati.
Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, amat baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Amin, amin. Lebih sungguh. Katakan dengan segenap hatimu. Lebih sungguh melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani lebih sungguh. Bapak Ibu Saudaraku, mari sama-sama kita sikapi firman Allah. Sejauh mana firman Tuhan berbicara kepada kita. Jangan kasih kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, selama masih ada nafas dan kita masih bisa diberikan kekuatan kesehatan, jangan kasih kendor. Dan apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Dan dengar baik-baik, maka jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saya rindu kita bangun pasukan yang besar, karena penyelesaian amanat aku sudah semakin dekat. Kalau saudara punya beban untuk memenangkan jiwa-jiwa, kerjakan itu mulai sekarang. Kalau saudara punya beban untuk menolong, membantu, kerjakan itu mulai sekarang. Jangan ditunda. Ini waktunya Tuhan. Ini kairosnya Tuhan. Berapa lama kita hanya jadi penonton? Berapa lama kita hanya sebagai pendengar saja? Tuhan mau kita harus ambil bagian. Katakan, nyanyikan sekali lagi. Melayani. Haleluya.
Amin Tuhan. Amin, amin. Biar Roh Kudus menjamah kau pagi ini. Saya berdoa, Tuhan taruh beban ini di pundakmu, di hatimu, untuk kita melayani Tuhan bersama-sama di gereja kita ini. Sekali lagi, melayani. Amin. Siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa yang aku akan utus? Tuhan memberikan upah kepada mereka yang sudah bekerja, yang sudah melayani, yang sudah ambil bagian dalam dirinya. Jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Biar pagi ini Tuhan bicara kepada kita. Makasih Tuhan. Mari taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat kita pagi ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Seperti seorang bapak, seorang ibu yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Demikianlah kami pada pagi ini. Kami diberikan nasihat firman Tuhan. Mungkin kami ditegur oleh firman Tuhan. Kami diingatkan oleh firman. Oleh karena itu Tuhan Yesus, jamah kami, mampukan kami ya Tuhan. Kami bukan hanya jemaat, tapi kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Untuk kami ambil bagian. Untuk mulai hari ini, kami tidak akan pernah kasih kendor. Kami tetap akan terus on fire, semangat berapi-api. Ketika kami melayani Tuhan, ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami tidak mau izinkan tantangan, masalah, pergumulan menghalangi kami untuk kami datang kepada Tuhan. Justru di saat badai, di saat angin ribut, justru di saat seperti itulah kami harus lebih sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan pagi ini menjamah kami, memberkati kami, dan mengurapi kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, dengan doa hamba rindu membangun satu pasukan yang besar dari keluarga besar Philadelphia Family, yang kami sehati, sepikiran, unity, untuk kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa dari utara, selatan, barat, dan timur. Akan lahir ibadah satu, ibadah kedua, dan ibadah yang ketiga. Bahkan akan melebar ke kanan atau ke kiri. Bangsa-bangsa akan datang ke tempat ini. Dan Tuhan persiapkan kami untuk kami menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Pakai kami Tuhan, pakai mata kami, pakai telinga kami, pakai mulut kami, pakai tangan dan kaki kami, untuk kami melayani Tuhan.
Berkati kami ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, mulai hari ini kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami tidak pernah akan melihat menoleh ke belakang, tapi kami tetap akan terus memandang ke depan. Kami akan terus fokus kepada Tuhan. Kami akan bangkitkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang seiman, supaya mereka jangan sampai kendor, supaya api ini semakin menyala-nyala, berkobar-kobar, sampai menyebar, sehingga Tuhan gerejamu GSPDI Philadelphia menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kami tidak mau tertinggal kereta Tuhan. Ini adalah kairos, ini adalah waktunya Tuhan buat kami. Tuhan sudah mau landing, Tuhan sudah mau mendarat, dan kami akan mempersiapkan landasannya bagi Engkau. Pakai kami ya Tuhan, sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hamba berdoa, di tempat ini akan terjadi mujizat-mujizat yang besar. Orang sakit akan sembuh, orang lumpuh akan berjalan, orang buta akan melihat. Di tempat ini akan mengalir 4 sungai dari sorga yang akan mengairi sampai ke pelosok-pelosok. Siapkan pasukan kami ya Tuhan. Siapkan umatmu, siapkan pelayanmu di tempat ini. Bukan hanya api lilin, tapi obor yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua. Pakai kami Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai dewasa, orang tua. Pakai kami semua Tuhan. Pakai kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Oh haleluya. Kami terima berkat Tuhan pagi ini. Kami terima urapan seorang pelayan, seorang hamba pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa-bangsa akan datang ke gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu silakan duduk. Saya serahkan pengumuman. Siapa pengumuman Pak Willy? Silakan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Hari ini saya akan memberikan beberapa informasi warta gereja. Tapi sebelum itu mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada, boleh memberikan tangannya, akan kita sambut dengan sukacita. Baik, kalau nggak ada, saya mulai dengan pengumuman yang pertama. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu yang ketiga ada Bible study, ya. Dimulai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kemarin sudah hadir, sebelum-sebelumnya sudah hadir, kami mengharapkan semuanya bisa hadir, dan untuk yang belum, boleh silakan bergabung bersama di tempat ini mulai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore, 2 jam ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang kedua, hari Kamis 22 Juli akan ada doa bersama di gereja, mulai pukul 19.30 setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam. Jadi kami tunggu kehadirannya untuk bisa doa bersama di tempat ini, hanya 1 jam aja ya. Kemudian yang ketiga, untuk tim kebersihan gereja minggu keempat
dibersihkan oleh kaum pria pada hari Sabtu yang 27 Juli 2024. Yang pengumuman yang keempat, untuk yang melayani minggu depan 28 Juli 2024, untuk Asia ada Ibu Helena dan Ibu Richard, kolektannya ada Ibu Tuti dan Ibu Hera, pewarta gerejanya oleh Bapak Willy. Untuk WL singkat musik dan LCD akan menyusul dihubungkan di grup pelayan Tuhan. Dan yang berulang tahun di minggu ini ada Bapak Jimmy 15 Juli hadir. Nggak hadir ya? Nggak hadir ya? Oke. Yang kedua ada Ibu Karolin Lesmana 18 Juli ya. Kita doakan panjang umur, sehat selalu dan keluarga-keluarganya akan doakan oleh Bapak Gembala juga ya. Kemudian dalam rangka pengumpulan dana dana Natal, kami selama panitia Natal ada juga beberapa snack, mulai dari akar kelapa, gabus keju, ada peye kacang juga. Dan saya lihat di itu udah ada beberapa yang order ya. Saya berharap nggak cuma 3 orang ini aja, tapi yang lainnya juga bisa ikut order juga ya. Dan pemesanannya bisa lewat Kadiana ya. Dan bukan hanya cemilan aja atau snack yang kita jual, tapi mulai dari sabun-sabunnya juga banyak, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun pel, perlengkapan rumah tangga ya Bapak Ibu. Dan sampai sabun cuci mobil juga ada. Ya, jadi bisa di order, kita buka open PO ya, nanti bisa menghubungi Kadiana juga untuk pemesanannya. Kemudian saya Timo dan Livia selaku pengurus dari remaja pemuda juga sedang mencari dana untuk Natal kita, Bapak-Ibu sekalian. Kita menjual ada 3 ya untuk saat ini. Pertama dari brownies, Bapak-Ibu sekalian, brownies. Mungkin tahun lalu kita sempat jual juga brownies, Bapak-Ibu yang mungkin sudah pernah pesan, udah pasti tahu rasanya udah pasti enak. Yang buat kebetulan anak Tuhan juga di tempat ini ada Winnie, mana Winnie? Oke, ya saya udah pasti enak Bapak Ibu ya. Kita jual 3 macam, mulai dari yang kecil 10 kali 10 30.000, yang sedang 22 kali 10 ukurannya di 55.000, dan yang paling besar ukuran 20 kali 20 di harganya 100.000. Kemudian kita juga jual bakso goreng, mulai dari isian 5, 9, dan 10, mulai dari harga 40.000 sampai 65.000 rupiah. Dan yang terakhir kita jual pengharum ruangan Bapak Ibu. Di sini saya bawa contohnya ya. Variannya ada banyak, mulai dari roti boy, mulai dari Starbucks yang saya pegang ya, terus jasuke, mochaccino, top kopi luwak, wine, dan masih banyak lagi yang lain, mulai dari buah dan aroma bunga-bunga, betul ya dia ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mau beli, start harganya untuk isinya aja 70.000, tapi kita juga jual mestinya di 250.000. Nanti bisa pesan lewat saya, dan kita buka PO-nya setiap minggu. Kita buka PO itu di setiap hari Jumat. Nanti setiap hari Minggu kita akan bawakan di tempat ini. Nanti bisa ambil setelah ibadah ya. Jadi Bapak Ibu yang mau cari pengharum ruangan nggak usah jauh-jauh ya. Bisa pesan ke kita. Wanginya sama banget sama kayak yang di kopi Starbucks. Bapak Ibu tahu ya Starbucks ya. Bapak Ibu juga tahu ada bioskop, tahu ya Bapak Ibu seksual. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu tinggal seduh kopi di rumah masing-masing. Nyalain ini tinggal semprot pengharum ruangan dari kita aja, itu udah salah si suami ya. Jadi jangan sampai apa saja sampai ketinggalannya. Dan yang terakhir persembahan nanti ini ada Diana sama Rike, tapi karena ciri-cirinya nggak hadir nanti digantikan sama Cici Fani ya. Minta tolong untuk jadi pelayan persembahan ini. Mungkin itu aja, ada tambahan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya kembali ke Terima kasih. Kita semua kita memberikan yang terbaik. Nanti saya minta lagi berdoa terus. Kita mengangkat pujian.
Nanti doa syafaat mulai mengenai Ibu Gembala. Kita makan pujian tinggi Yesus Di kantor. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang selalu Kau beri kepada kami, sehingga pagi ini kami bisa beribadah bersama-sama. Menjadi doa kami Tuhan, Kau memberkati segenap umat-Mu Tuhan, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, bahkan dalam setiap pergumulan demi pergumulan, biar Tuhan bekerja di balik semua itu. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat buat bangsa kami. Berkati Tuhan bangsa kami, berikan hujan pertobatan di bangsa kami, sehingga setiap mulut bertelut, semua lidah mengaku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati bangsa kami dengan berkat yang melimpah, sehingga tidak ada lagi orang yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik itu WL, Singat, Musik, Asyik, Korekan, LCD, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati, biar apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain.
Namun kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Selama seminggu ke depan, apa yang kami makan, apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan pagi ini kami pulang membawa berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Kami tidak pernah sendiri lagi, karena Engkau selalu beserta dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ada ulang tahun, silakan maju ke depan. Oh ya, Ibu Caroline, kita akan doakan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita ke depan. Ketika salah satu saudara kita, Tuhan sudah tambahkan usianya di bulan ini. Dan mari Caroline, tadahkan tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Kami seluruh sidang jemaat Philadelphia, kami sangat bersukacita ketika salah satu saudara kami Tuhan sudah tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Tidak mudah Tuhan, perjalanan hidup ketika kami ada di dunia ini, sejak kami dilahirkan oleh orang tua kami. Sampai hari ini mungkin sudah sekian puluhan tahun. Dan tidak mudah lika-liku kehidupan yang sudah dijalani. Tapi satu hal, pada hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau yang memegang kendali hidup kami. Dan oleh sebab itu tumpangkan tanganmu. Dan kami memberkati Caroline Lesmana. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas dirinya. Sebagai istri, sebagai ibu untuk kedua anaknya. Tidak mudah. Tetapi kami percaya dengan Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Artinya Tuhan amat sangat mengasihi dan menjaga, melindungi Caroline Lesmana ya Tuhan. Oleh sebab itu dengan penumpangan tangan ini, biar Caroline semakin hari seperti bintang di atas langit. Berkati Tuhan, berkati keluarga rumah tangganya, suami dan kedua anak laki-lakinya. Biar kasih kemurahan Tuhan selalu bersama dengan Caroline. Apa yang menjadi permohonannya, kerinduan hatinya, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Sehingga di hari ulang tahunnya yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usianya, Caroline semakin intim dekat dengan Tuhan. Pakai hidup Caroline Tuhan, berkati dia sebagai seorang guru yang mengajar di satu sekolah di daerah BSD. Ya Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya, hamba berdoa, hamba doakan. Tuhan buat berhasil. Tidak ada halangan rintangan yang sanggup menghalangi. Untuk Caroline, dia boleh semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, umur panjang ada di tangan kanannya. Kekayaan, kehormatan ada di tangan kirinya. Dalam nama Yesus, terima. Dan Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita berpisah satu dengan lain, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus turun kepada kita, pribadi lepas pribadi. Dan 1 minggu ke depan, bukan kita yang kejar berkat. Tapi saya perintahkan berkat yang dari sorga yang akan mendatangi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Dan bawalah pulang berkat ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom.